Usia remaja biasanya berkaitan erat dengan kenakalan remaja, yaitu pelanggaran norma, aturan, dan hukum dalam masyarakat. Remaja dalam lingkungan kita banyak yang terjerumus pada hal-hal perilaku menyimpang. Seolah usia remaja menjadi momok yang mengerikan untuk sebagian orang, bahkan bagi masyarakat. Indikasi yang disebut menjadi penyebab kenakalan remaja adalah krisis identitas, lemahnya kontrol diri, hingga faktor keluarga dan perceraian orang tua. Ilmu pengasuhan di pasaran banyak mengajarkan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja dengan berbagai kegiatan. Tontonan yang seharusnya menjadi tuntunan, sekaligus teladan tak mampu kita dapatkan. Padahal dalam peradaban Islam, tokoh-tokoh penggerak perubahan berasal dari golongan muda. Tujuh di antara sahabat Rasulullah adalah para pemuda yang usianya di bawah 30 tahun, termasuk di dalamnya adalah remaja. Mereka dibalut oleh keimanan dan ketakwaan serta pengetahuan yang mumpuni. Dalam membangun negara, tak hanya itu, generasi muda Muslim juga memiliki kepribadian yang unik dan bermartabat. Pemahaman konsep keislaman diibaratkan seperti batu bata yang digunakan untuk membangun sebuah rumah. Tentunya, batu yang diperlukan adalah batu bata berkualitas tinggi. Bentuknya rapi dan simetris serta tidak mudah rapuh untuk membangun dinding yang kokoh. Seperti inilah kiranya pemahaman konsep keislaman yang harus ada pada diri setiap pemuda Islam masa kini. Pemahaman yang seperti ini akan menjadi penjaga keimanan pada setiap diri pemuda Islam. Disinilah letak kekuatan akan pemahaman konsep nilai keislaman yang seharusnya dipertahankan oleh para pemuda Islam. Sudah seharusnya bagi para pemuda untuk kembali ke Al-Quran. Secara formal, Al-Quran sudah diimani dan disepakati sebagai kitab terlengkap dan berlaku sepanjang masa. Namun pada faktanya, sekarang Al-Quran sudah diabaikan sebagai solusi permasalahan umat. Padahal jika Al-Quran menjadi pegangan utama, tentu krisis moral bisa teratasi.
Pondok pesantren merupakan salah satu tempat menuntut ilmu yang cara pembelajarannya diidentikan dengan cara-cara tradisional. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman, cara pandang pesantren mulai berkembang semakin modern, sesuai kebutuhan zaman tanpa meninggalkan karakter-karakter ciri khas pondok pesantren itu sendiri. Kita punya komitmen dengan lembaga pendidikan yang ada. Kita mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada para santri, kemudian kita mengajarkan Al-Quran, gitu kan. Dan lembaga pendidikan ini mulai dari dari dasar sampai ke perguruan tinggi. Sehingga memang dengan pendidikan ini bisa membentuk karakter masyarakat Bungku Selatan, terutama pemudanya. Hakikatnya tidak ada seorang santri manapun yang ia tidak mendambakan keberkahan dalam hidupnya. Karena berkah berarti tumbuh, yang menghantarkan kita untuk menetap dalam ketaatan pada Allah, serta mengalirkan amalan kita pada ridhonya. Keberkahan ilmu salah satu yang sering diharapkan dan didoakan di samping keberkahan-keberkahan amalan-amalan lain. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu dengan adab yang baik. Alhamdulillah, di pondok pesantren kami ini saat ini menjalankan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum dari Kementerian Agama, kemudian kurikulum ke pondok pesantrenan. Kurikulum dari Kementerian Agama itu kami laksanakan pada pendidikan formal, yang mana dilaksanakan di madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi. Kemudian untuk kurikulum ke pondok pesantrenan itu dilaksanakan pada informal. Misalnya setelah kembali dari sekolah, kembali dari madrasah, itu kami laksanakan pada ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, sampai ba'da subuh. Yang mana kami mengajarkan kitab-kitab, ya, baik itu Daranatun Nasihin atau hadis arba'in dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah didirikan oleh Yayasan Afan pada tahun 1976. Salah satu pondok pesantren yang ikut serta menjadikan para pemuda menjadi pemuda yang islami dengan visi menjadi lembaga pendidikan Islam modern dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang bertakwa, beriman, berilmu, beramal, dan Pancasilais. Pengalaman Ana selama di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah ini sangat banyak ya, karena seperti yang kita ketahui bersama gitu. Karena kalau kita tidak memasuki pondok pesantren itu sangat susah itu untuk mencari pergaulan gitu ya. Karena di pondok pesantren ini bukan cuma belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab, juga diajarin kedisiplinan dan adab gitu. Karena di sini biasanya harus bangun minimal 30 menit sebelum azan subuh, itu harus sudah bangun gitu santri-santrinya. Sejauh perjalanan sejak berdirinya Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Bengkulu Selatan, telah banyak menempah alumninya yang hingga sekarang menyebar ke berbagai daerah dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat.
akhlakul karimah. Kami juga membentuk santri-santri kami nantinya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat sekitar, dan bangsa pada umumnya. Dalam hadis yang berbunyi khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saya memasuki pondok pesantren Al-Qur'aniyah karena memang keinginan saya sendiri dan pelajaran-pelajaran di sini sangat menarik untuk diikuti. Saya ingin masuk pondok pesantren Al-Qur'aniyah, ingin mempelajar agama lebih dalam lagi, dan saya ingin membahagiakan orang tua dan untuk masa depan yang akan datang. Salah satu aspek kunci pendidikan karakter Islami di pesantren adalah penguatan nilai-nilai moral dan etika agama. Pesantren memberikan pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis, memungkinkan remaja untuk memahami dan menginternalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga diberikan pelatihan praktis untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, pesantren menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual remaja dengan melakukan kegiatan ibadah bersama seperti sholat, tadarus, dan zikir. Remaja belajar untuk mendalami makna spiritualitas dan koneksi mereka dengan Allah. Hal ini memperkuat akar keimanan remaja dan membantu mereka menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan yang kokoh. Pentingnya kehidupan komunitas di pesantren juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter Islami remaja. Mereka belajar tentang kerjasama, toleransi, dan rasa tanggung jawab melalui interaksi sehari-hari dengan sesama santri. Model kepemimpinan Islami dalam struktur pesantren juga memberikan inspirasi dan panduan bagi remaja untuk menjadi pemimpin yang baik dalam masyarakat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pesantren juga memainkan peran penting dalam membimbing remaja untuk memahami Islam dalam konteks kontemporer. Pesantren modern mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menjadikan remaja siap menghadapi dunia modern tanpa kehilangan akar nilai-nilai Islami. Harapan kita kepada para santri yang belajar di sini bisa mengembangkan ilmu mereka, bisa menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat, kemudian bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menjadi tauladan, ya, menjadi contoh nanti di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan pondok pesantren kami ini fasilitas bisa semakin bagus, gitu. Mencetak generasi yang Qur'ani dan berakhlakul karimah. Pondok pesantren ini bisa menjadi pondok pesantren yang lebih bagus lagi gitu, dan bisa melahirkan santriwan dan santriwati yang luar biasa, yang bisa menyebarkan dakwah dan menyebarkan ilmu Al-Quran, terutamanya di Bengkulu Selatan ini gitu. Secara keseluruhan, peran pesantren dalam pendidikan karakter Islami bagi remaja tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan kepribadian yang Islami. Melalui pendekatan holistik ini, pesantren menjadi pilar utama dalam membantu remaja membentuk diri mereka menjadi individu yang kuat secara spiritual, berakhlak mulia, dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.